komedi ya. Cuma mewakili dari kami dari perwakilan Desa Ngerau, mungkin mewakili cerita sedikit karena kedatangan tamu yang luar biasa. Ternyata Bojonegoro bakatnya stand up komedi luar biasa ya. Ada yang sudah pernah masuk stand up komedi 6, 7, 8. Sekarang 5 ya. Oke, mungkin saya cerita sedikit bahwa baru saja kemarin 1 minggu yang lalu saya berangkat ke Malaysia. Saya harus menuntaskan permasalahan perbatasan yang sampai saat ini masih problematika. Jadi Pak Jokowi kemarin menelpon saya untuk segera menyelesaikan. Betul. Sampai permasalahan apa? Jadi ketika saya kemarin saya mengunjungi yang namanya Kementerian Keuangan namanya. Kementerian Keuangan itu kalau Malaysia adalah Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah kami disambut baik sekali. Ternyata di sana cerita bahwa ternyata apa itu namanya, masalah lumpia aja jadi masalah perebutan antar dua negara. Jadi kemarin duta besar Malaysia di Indonesia itu didemo oleh seluruh warga Semarang. Dan demo apa? Dihantam lumpia, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya terkejut ketika pertama kali, karena ini pertama kalinya saya ke luar negeri. Jadi 1 minggu yang lalu. Jadi tadi aja maghrib saya baru landing apa itu namanya sampai Yogyakarta, kebetulan karena dengar disuruh datang untuk acara Langit Tobo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Langit Tobo. Ternyata saya harus pindah di Jogja dulu, tapi saya disuruh dan akhirnya saya pulang hari ini. Pertama kali ketika ke sana, perbedaan yang sangat tajam Indonesia dan Malaysia. Apa yang dilihat? Ternyata pertama kali ke Malaysia, kalau di Yogyakarta bandaranya sangat kecil. Di Malaysia tidak. Bandara itu bisa 2 kilo jalannya. Dan tahu nggak perbedaan? Ini saya akan cerita beberapa perbedaan Indonesia dan Malaysia yang saya lampaui dan jadi pengalaman saya ketika saya pernah backpackeran pertama kali keluar negeri, saudara-saudara. Jadi pertama tentang cerita tentang transportasi. Di Malaysia itu sangat terkejut sekali ketika kita pencet bel. Jadi di Indonesia itu kalau kita naik motor seringnya pencet bel seperti itu, tanggapannya seperti apa? Biasa. Di Malaysia tidak. Saya coba disuruh bel, saya pencetin bel orang, dia bel. Karena apa? Ternyata tidak jadi budaya orang Malaysia. Jadi hati-hati ketika kalian ke Malaysia dan ternyata jalannya macet dan Anda memegang sering memencet tombol, maka kalian akan dipukuli di sana. Ini nggak lucu, kenapa ketawa? Yang kedua apa? Ternyata ini satu hal yang baru. Kalau di Indonesia kalian pernah naik misalkan nyetir sepeda motor paling kecepatan paling tinggi berapa? Berapa kilo per jam? 100. Nah, suatu saat saudara-saudara, hari yang Rabunya saya dijemput oleh salah satu utusan kampus University Malaysia Pahang. Saya dijemput untuk ketemu dengan bahasanya sangat keren Malaysia itu, naib counselor. Counselor itu adalah rektor, tapi dia adalah naib counselor. Kebetulan saya dijemput, dia mengutus cewek, saudara-saudara. Nah, cewek disuruh menjemput saya di salah satu lokasi. Cewek ini sendirian, saudara-saudara. Ternyata apa yang unik? Ternyata yang unik adalah ketika dia mendrive, kecepatannya itu luar biasa, saudara-saudara. Tahu Rosi itu kecepatannya berapa? Aku dia tidak ngerti. Jadi ternyata cewek sana itu ketika mengendarai sepeda motor itu bisa sampai 170 km. Wow. Di tikungan itu 130. Bayangkan, saya menjerit di antara, ternyata ada temannya tadi saya bilang sendiri. Ketika muncul 3 cewek, yang menjerit di situ adalah saya. Jadi cewek di sini luar biasa. Berarti katanya, lo Indonesia norak katanya. Lucu. Ketawa noraknya, saudara-saudara. Terus yang beda lagi adalah di sana itu, di Malaysia itu bicara tentang pendidikan, negaranya sangat kaya sekali, saudara-saudara. Kalau di kita, katanya mahasiswa Indonesia itu, pemuda Indonesia itu luar biasa. Karena apa? Karena dia kuliah sambil mencari uang sendiri. Di sini ada masih kuliah semua?
Masih? Kalau di Indonesia ada kerja paten, kalau di sana tidak ada, saudara-saudara. Di Malaysia itu kita kuliah itu dibiayai negara. Iya, namanya itu programnya loan namanya. Jadi namanya loan. Jadi pemerintah Malaysia itu memidani tepuk tangan untuk Mas Roy. Karena saya cerita, saya asal ngomong aja ya. Jadi di sana itu ini yang membedakan bahwa kenapa sekarang Malaysia itu lebih maju selangkah daripada Indonesia. Tapi yang bikin bangga kita bahwa Malaysia itu sebenarnya Malaysia, saudara-saudara. Hati-hati, karena dia itu fokus sama perbatasannya. Tahu nggak? Malaysia itu hari ini takut dengan Indonesia ketika di tangan Presiden Jokowi. Karena apa? Sekali dia masuk wilayah Indonesia, maka akan dibom, saudara-saudara. Jadi Jokowi di sana terkenal sekali. Karena apa? Sekarang ketakutan di mana masa Soeharto, Bung Karno, mereka sangat tidak takut. Tapi di masa Jokowi, mereka takut sekali. Apalagi yang harus saya ceritakan? Saya bingung, saudara-saudara. Jadi masalah ini saya belajar banyak dari setiap komedi teman-teman. Jadi tidak bisa ngomong. Ini satu penghormatan bagi kami anak-anak Berau telah didatangi oleh komunitas setiap komedi. Jadi itu tepuk tangan buat Mas Roli. Yang ini yang jago. Ini dulu teman saya sekolah, saudara-saudara. Dan dia akhirnya menjadi seorang sendiri komedi dan terima kasih saya kembalikan lagi kepada Mas Roli. Tepuk tangannya mana? Buat Mas Sundari. Mas Sundari baru pertama kali ke Malaysia ya? Betul. Luar biasa, habis dari luar negeri baru sekali. Saya sudah 3 kali. Saya pernah ke Singapura, Sri Lanka, Kairo, dan hampir 4 tahun saya kuliah di sana. Tempat transit. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya, sebetulnya saya ingin ada sepatah 2 kata dari teman-teman komunitas Langit Outdoor, sedikit menjelaskan tentang spirit perjuangan program kita apa. Karena kita juga punya cita-cita. Satu saat kita bikin pekan industri kreatif di Bojonegoro Kulon. Tepuk tangan. Dan kalian tahu nggak, warung kopi di Bojonegoro Kulon itu sekarang sangat marak. Komunitas Langit Outdoor sendiri itu berawal dari warung kopi. Dahulu kala saat saya SMA, warung kopi di antaranya itu cewek-cewek yang cantik. Tapi sekarang, seiring perkembangan zaman itu berubah. Sekarang cukup warung kopi pakai wifi udah rame. Saya takut ya satu saat di dunia nyata ada cowok nggak mau nikah sama cewek, tapi sama wifi. Yang ribet itu saat jam kabulnya. Saya nikahkan wifi speedy dengan mas kawin seperangkat laptop dibayar download. Tes materi baru dapat tadi. Oke, sebelumnya kita juga kedatangan Mas Arif tentu yang pada siang ini kami mintakan untuk sedikit mengemas acara ini dalam sebuah puisi yang bisa kita ambil inspirasi dan semangatnya. Untuk Mas Arif yang bisa. Malu-malu Mas Arif. Luar biasa. Jadi mungkin hari ini kita belum kesempatan untuk menikmati kata-kata indah dari Mas Arif. Bisa minta tolong Mas, nanti kan? Bisa. Itu di semangat saya udah lidah. Iya. Bukannya apa? Saya tuh semangat sekali ketika ada cewek pakai kaos orange, Persibo banget gitu loh. Dan kalau saya kaos orange aja. Kalian tahu nggak? Siang ini kita tidak hujan itu gara-gara ada siapa namanya Mbak? Nenda. Coba kalau dia nggak datang, pasti hujan. Tahu kenapa? Karena langit pasti menangis sudah dari tercatat itu. Tiba-tiba saya teringat kata-kata dari Mbak Lora tadi. Jantungnya pemimpin itu adalah saat mengambil keputusan. Mbak Endang mau nggak jadi jantungan? Angkos rapi ya, coba. Oke.
Kalau begitu mungkin kita bisa lanjut nonton film lagi. Oke. Oke, tinggal endingnya, kesimpulan dari film yang sebetulnya ada orang yang punya berkompetensi untuk menjelaskan tentang film ini dibuat oleh teman-teman di komunitas Indonesia Unite, ya. Komunitas yang spirit perjuangannya adalah menebarkan nilai-nilai nasionalisme dengan cara-cara yang kalau boleh saya katakan menolak pakem, ya. Bagaimana nasionalisme menurut sudut pandang seorang rocker. Tadi ada Otong ya, vokalis Nankoil. Dia salah satu band hardcore yang terkemuka di Indonesia. Terus nasionalis menurut sudut pandang seorang komedian. Ada Panji Pragiwaksono, salah satu pendiri stand up komedi Bojonegoro. Baik, kita lanjut Mas Rami. Filmnya Kak Didi tak tahu boleh? Mas Rapi. Pada mau ki wedi kesetrum to ya. Iya, udah bisa setrum bahas ini. Ini juga lucu Pak, Mas tapi Novi lah cewek. Mas Novi. Anda bisa aja. Mas